Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RCTP. Pagi hari ini kita berada di wilayah Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kita ada di satu lokasi yang kalau saya lihat masih asri, pohon-pohon besar ya, pohon-pohon yang usianya ada mungkin yang ratusan tahun. Dan ini juga adalah lokasi tempat pemakaman umum yang tua sebetulnya Pak Lurah ya. Ya. Dan saya hari ini hadir di sini menghadiri permintaan dan undangan dari teman-teman komunitas di Kelurahan Pasalakan dan komunitas Kabupaten Cirebon. Ada dari OI, ada dari NU ya, kemudian ada di Latar Wingking, komunitas yang asli Pasalakan. Ya. Nah, teman-teman pelaku pecinta lingkungan ini rupanya memotret ada satu permasalahan di Kelurahan Pasalakan. Sebetulnya apa Mas Udin yang terjadi di Pasalakan ini? Ya, Udin sempat ngobrol-ngobrol juga Pak, lagi pas kopi bareng sama teman-teman komunitas yang di Pasalakan ini. Ya. Mereka mengindikasi ada TPS liar Pak di sini. Di Pak. Pasalakan itu? Di Pasalakan. Padahal kelurahan ini ya? Kelurahan. Ya. Dan juga teman-teman juga melaporkan bahwasannya di depan Masjid Keramat itu, di aliran sungainya terhambat anak sampah. Depan Masjid Keramat, ya, aliran sungai terhambat karena tumpukan sampah. Betul Pak, seperti itu. Pak Lurah, apa kira-kira yang melatar belakangi situasi seperti tadi? Ada TPS liar, ada tumpukan sampah di depan masjid. Sebetulnya seperti apa sebetulnya di gambaran di Kelurahan Pasalakan ini Pak? Gambarannya seperti ini Pak, karena ada tumpukan liar karena belum adanya TPS Pak. Belum memiliki TPS. Belum TPS karena jadi mungkin warga sekitar asal dibuang aja karena jadi buang sampah itu sembarangan, bisa di sungai, bisa di tempat pemakaman gitu ya. Yang penting itu istilahnya tempat-tempat yang jauh dari itu Pak, yang perikanannya luas itu. Oh iya. Jadi asal sembarangan aja. Asal sampah keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Ya saya harapkan gini Pak Lurah, kalau masyarakat kelurahan itu memang semestinya lebih bisa bersikap moderat, dalam artian bertindak lebih cerdas. Coba didorong masyarakatnya supaya aktif berpartisipasi bagaimana mengelola sampah. Minimal membuang sampah pada tempatnya saja. Ketika tadi Pak Lurah bercerita belum punya TPS, kalau di sini ada tanah pemerintah misalkan, tanah aset pemerintah, coba diusulkan ke kabupaten bagaimana supaya Pasalakan ini memiliki TPS. Kemudian nanti dibuat pengelola di kelurahan dan masyarakat digiring untuk tertib mengelola kelurahan. Ya, itu saya pikir itu harus dilakukan di Kelurahan Pasalakan. Sementara ini sih kemarin udah berjalan Pak, sudah proses kita mengajukan bikin surat SKU segala macam. Ya. SKU surat keterangan usaha masuk dalam arti untuk bikin pengolahan sampah Pak. Jadi ada rencana membentuk kelompok masyarakat yang mengelola sampah. Ya, itu positif lah, bagus itu. Disilakan dikembangkan. Nanti di sebelah belakang kelurahan di situ tempatnya nanti Pak. Ya. Sama komunitas Latar Wingking. Latar Wingking ya. Ya. Saya udah tahu namanya lama itu. Jadi ini lokasi di mana Mas Udin yang akan kita bersihkan hari ini? Di depan sana Pak. Oh, ayo kita coba lihat sana Pak Lurah. Kayaknya kita udah mulai sampai di tempat nih Pak Udin ya, Mas Udin. Pak Lurah. Ini ya kelihatannya nih tumpukan sampah liar. Ini mulai kapan Pak Lurah terjadi seperti ini tuh? Ini mah udah lama Pak, begitu Pak. Lama ya. Udah diangkut karena ini juga tuh tanah perorangan. Tanah pribadi. Pribadi Pak. Dan yang punya tanah pasti keberatan ya dipakai TPS liar. Jadi tadi udah lama ini Pak, kayak belum pernah dibersihkan. Mas Udin, kapan mulai ada informasi bahwa di sini ada TPS liar tuh? Kalau dari teman-teman sih dari beberapa bulan yang lalu Pak. Oh. Ketika mereka ke sini, mereka kaget juga lihat, wah kok di sini kayaknya ini bekas kolam juga sebenarnya. Tadinya? Iya, tadi kolam ini. Oke. Kalau sudah begini kan sumber masalah, sumber penyakit juga, kemudian Pak, lingkungan juga tidak enak, tercemar. Yang disayangkan ini dekat cagar budaya, sangat tidak layak bahwa kita punya cagar budaya di sebelahnya ada TPS liar. Betul Pak. Saya berharap Pak Lurah, Pak Kiai, selain hari ini kita akan membersihkan ini semampu kita, saya berharap kedepannya bagaimana Pak Lurah mengarahkan warga supaya tidak lagi buang sampah di sini Pak Kiai. Gimana caranya? Tadi kalau memang mau dikoordinir, dibuang, diangkut, itu lebih baik. Tapi
saya minta setelah kita bersihkan hari ini, tidak lagi ini menjadi tempat pembuangan sampah liar. Saya akan kontak teman-teman saya akan urunkan alat untuk ngangkut sama teman-teman. Biar ini kita bersihkan bareng-bareng hari ini. Siap. Pak Gai, Pak Lurah ya. Siap. Ya, Pak Sudin. Ya, kebetulan juga teman-teman juga lagi menuju ke sini, Pak. Oh, alhamdulillah. Dari masjid kebetulan juga ada kerja bakti. Oh iya. Renov, ganti plafon. Iya, Pak Lurah, masyarakat kita, masyarakat Pak Lurah. Mungkin ini kebetulan di masjid lagi ada kegiatan bersih-bersih, mungkin bisa nggak didorong ke sini untuk bersih-bersih nih? Nanti ke sini. Ya, baik. Kita mulai saja kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi solusi salah satu permasalahan di Kelurahan Pasalakan, umumnya Kabupaten Cirebon. Kita bersih-bersih dan yang paling utama setelah kita bersihkan, kita himbau masyarakat, bukan hanya himbau, kita larang masyarakat untuk membuang sampah sembarangan di tempat ini. Gitu. Ayo kita mulai, teman-teman Sudin, teman-temannya dipanggil. Oke, baik Sobat Hijau semua, kita sekarang sedang mengadakan kegiatan bersih-bersih saber bersih TPS liar yang berlokasi di Kelurahan Pasalakan. Di ini kita bisa lihat ada teman-teman dari Sarseroja, dari Kebapala Bunga Bangsa, dari Wanara Buana, ada juga teman-teman lagi dari Gematika, dari OI, dari MWC NU Sumber juga ada, termasuk juga dari DKM Masjid setempat. Jadi intinya kita bersama-sama guyup bersama teman-teman komunitas mengapresiasi dari laporan dari teman-teman dari Latar Wingking, beneran. Oh mau Latar Wingking mau. Nah ini nih, ini yang CEO-nya Latar Wingking. Nih, penanya juga mau sebenarnya kalau untuk TPS ini udah dari kapan mau kira-kira mau? Apa udah berapa lama seperti ini? Ya sebenarnya kalau TPS ini memang sudah lama, cuman saya juga tadinya teman-teman rencana bersih-bersih sampah itu depan masjid itu, cuman karena ada laporan-laporan dari masyarakat juga, saya sebagai komunitas akhirnya kan melaporkan ke timnya Mang Udin ikut gimana ini kalau bisa bersihkan kayak gitu. Iya. Tadi juga ada yang nanya ke saya juga mau sebenarnya Latar Wingking itu apa sih mau sebenarnya, tempat apa sih gitu kan? Sebenarnya apa sih Latar Wingking itu tempat apa sebenarnya tuh? Iya, kalau Latar Wingking sebenarnya halaman belakang nama tempat untuk kumpulnya teman-teman komunitas. Jadi nanti di situ itu ada banyak komunitas dari mulai komunitas lingkungan, komunitas kebencanaan, komunitas seni, budaya dan lain sebagainya, banyak di situ kumpul. Jadi berbagai macam unsur ada di situ. Ya, teman-teman komunitas tuh banyak yang kumpul di situ. Jadi tempat nongkrong. Jadi kalau sebenarnya pengen ngopi-ngopi bisa ke sana ya? Mangga, ditunggu teman-teman barangkali pengen ngopi atau pengen ngobrol-ngobrol di sana tentang komunitas, kami persilakan. Oke, kita masih tetap langsung ya buat teman-teman. Ya, nah ini kita dapat juga dari teman-teman yang lain juga sih, ada dari Pak RW. Nah ini ada Pak RT, ada Pak RT, ini Pak RW juga ikut. Alhamdulillah ada ternyata antara masyarakat, dari pihak aparat pemerintahan, dari pihak komunitas, dan langsung disupport langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk bisa membersihkan TPS yang ada di sini. Ya teman-teman hijau, kita akan membersihkan sampah-sampah yang ada di jembatan ini karena sampah-sampahnya nyumbat aliran sungai. Target kita ini aliran sungai bisa lancar, sampahnya bisa terangkut
semuanya. Nanti setelah ini baru kita nanti akan membersihkan sampah yang di sebelah utara masjid. Apa yang numpuk di sini, Pak? Kebanyakan sih memang sampah-sampah dari hulu ya, pokoknya sampah-sampah plastik, sampah-sampah kayu dan lain sebagainya yang terkena air banjir mungkin. Iya, komunitas banyak teman-teman warga sekitar Pasalakan dan dibantu sama teman-teman pecinta alam, teman-teman dari Karmapala, ada teman-teman dari Gematika, ada teman-teman dari Hikamat Sabah, terus dari Seroja, dibantu sama teman-teman yang lain juga, banyak komunitas. Tempat satunya nanti kita ke sebelah utara masjid, di situ ada TPS liar, sampahnya banyak di situ, sampah rumah tangga. Ini udah berapa lama numpuk? Kalau ini kami pantau sudah lama, sekitar 5 bulan ke depan belakang gitu. Saat ini memang kita sedang melakukan aksi sapu bersih sampah liar yang berada di Kelurahan Pasalakan. Saat ini masih ada proses pengangkutan. Ini kita saat ini sudah 2 armada dengan yang sekarang. Namun nanti setelah 2 armada ini penuh, selanjutnya saya akan menyampaikan juga ke Pak Lurah bahwa kita akan turunkan juga kontainer sampah di sini, sehingga nanti kita akan melihat kemungkinannya bahwa warga ini dengan sadar mereka bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Kontainer yang kita siapkan harapannya adalah warga bisa membuang pada kontainer sampah yang kita siapkan, sehingga tidak lagi menjadi sampah liar yang seperti dilihat sekarang ini. Harapan ke depan setelah melakukan pelayanan dengan kami dan kemudian sampahnya ini mulai teratur, kita angkut tidak lagi menjadi sampah liar, nanti ke depan akan lebih tertib. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa menjadi juga perhatian untuk warganya, juga bagi yang melintas di sini mungkin bukan warganya, sehingga nanti ini akan menjadi tempat yang lebih bersih lagi. Pemirsa, bahwa kegiatan kita hari ini untuk membersihkan TPS liar di Kelurahan Pasalakan masih tetap berjalan dan ini akan terus berlanjut sampai selesai. Dan melihat situasi, saya sudah berbicara dengan Pak Lurah, Pak Udin, kemudian teman-teman dari Latar Winking. Tindak lanjut dari kegiatan ini nanti kita akan menempatkan kontainer supaya masyarakat yang membuang sampah di sini tidak lagi berserakan tapi ditempatkan dalam kontainer. Dan perlu diketahui, kegiatan hari ini juga tidak hanya sifatnya kita tindakan langsung untuk membersihkan sampah, ya Mas Udin, Pak Lurah. Ya. Kita juga mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sampah. Harapan kita bahwa terbangun kesadaran mulai hari ini masyarakat Kelurahan Pasalakan untuk lebih memahami seperti apa memperlakukan sampah dan menghindari munculnya TPS liar baru yang akan mengakibatkan masalah. Saya kira itu saja untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dan mari kita sama-sama untuk melihat proses sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih dan saya minta Pak Lurah setelah kegiatan ini, Mas Udin, teman-teman dari komunitas untuk tetap ikut memonitor bagaimana agar supaya ini tidak lagi menjadi TPS liar yang menyebabkan masalah untuk masyarakat kita. Terima kasih. Baik pemirsa Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pasalakan, yaitu daur ulang sampah anorganik. Bapak Ibu, sebetulnya sampah itu bisa habis di rumah, ya kita bisa mengolah sampah 80% agar sampah yang kembali ke TPS itu sedikit, ya dengan cara minimal kita bisa mempraktekkan 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Ya kita bisa mengurangi, minimal kita bisa mengurangi
bahan yang sekali pakai, ya, mengurangi kemudian menggunakan kembali dan mendaur ulang. Ya Bapak Ibu, saat sekarang darurat sampah memang ya, sampah plastik, sampah liar di mana-mana ada, di sepanjang jalan ada. Solusinya itu kita harus bawa tumbler, ya, bawa tote bag kemanapun kita pergi, membawa tumbler dan membawa tepak makan. Saat ini saya akan mempraktekkan daur ulang pemanfaatan galon. Yang akan dibuat apa? Ya, jadi galon bekas ini akan kita buat pot tanaman. Ya, alat yang digunakan yaitu galon, ya, gunting. Di sini kombinasi dengan kain perca. Ya, tadi juga di TPS, ya, saat bersih-bersih saya lihat banyak sekali baju-baju di TPS, ya, yang sepatu, baju-baju, apalagi pampers banyak sekali ya. Salah satunya agar mengurangi sampah di TPS, kita bisa daur ulang dari rumah. Ya, salah satu yang saya bawa yaitu kain perca. Akan dibuat apa kain perca ini? Ya, akan dibuat tali, ya, tali untuk gantungan pot. Oke, ya, langsung saja. Langkah pertama kita akan memotong galonnya. Sebetulnya ini nggak perlu waktu lama ya. Ini sudah sebagian saya potong. Ya. Langsung saja akan saya belah jadi 2. Menggunakan cutter atau silet. Nah, oke. Ya, terbelah menjadi 2. Bisa juga kita dijadikan pot organik, ya Bapak Ibu di rumah, ya, atau juga pot tanaman pohon, tinggal kita lubangi bawahnya. Untuk atasnya, atas galon kita bisa dijadikan lampu lampion, ya, lampion atau juga pot gantung seperti ini. Bapak Ibu, saya minta tolong dibuat kepang-kepangan ya untuk pengait galonnya yang akan nanti dikaitkan ke pohon. Boleh minta tolong dibikin kepang, bisa ya. Ini kain perca, mangga Kak, mangga. Ya, saya yakin semua ngepang bisa ya. Tangan-tangan mekanik. Ya, ini kan sudah terikat nih 3 kain, tinggal kita susun aja ya satu persatu. Bisa ya Kakak? Oke. Setelah sudah, akan kita lubangi. Ya. Oke, kita lubangi galonnya. Ya, jadi sebetulnya barang-barang yang ada di rumah kita yang menurut kita sampah itu bisa didaur ulang, termasuk ember, ya, toples-toples bekas lebaran, ya, kaleng-kaleng, itu bisa sangat bisa sekali. Nah, tinggal kita masukkan. Oke, siapa yang mau masukkan? Mangga Mbak, dimasukkan ya satu persatu, boleh berdua biar lebih cepat. Nah, ya, satu-satu. Oke, kemudian bisa juga galon ini tempat buah di rumah. Ya, tinggal kita potong bagian atasnya, ya, 2 galon, kemudian kita satukan. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali barang-barang di rumah kita yang bisa didaur ulang kembali, yang bisa dimanfaatkan kembali. Ya, sudah seperti ini aja. Ya, tempat bisa jadi tempat buah, pisang Ambon, ya, atau apel. Ya. Kalau mau lebih cantik, kita boleh dihiasi dengan kain perca. Oke, ada yang sudah jadi? Ya, seperti ini. Mana ada pohon? Ya. Tadi saya nanya sama warga di Kelurahan Pasalakan, Pak, punya galon nggak? Punya Bu, tapi saya jual dirongsokin. Kalau dirongsokin murah, ya mungkin berapa ribu. Tapi kalau kita daur ulang, minimal mempercantik halaman rumah kita. Ya, ada juga ramah lingkungan, banyak pohon, jadi banyak oksigen juga yang kita hirup. Bisa Kak? Oke, ada yang sudah jadi kepangannya? Oke, Kakak siapa ini? Terima kasih. Oke, sudah jadi.
Nih sudah jadi bagus ya. Ya, kain perca ini jadi selain buat pengait pot, bisa juga dibuat sapu tangan ya, atau serbet atau taplak meja. Jadi banyak sekali sebetulnya kegunaannya. Atau menjadikan gelang mau. Banyak sekali manfaatnya ya. Oke. Ya, jadi seperti inilah pemanfaatan galon bekas, daur ulang, sampah plastik atau sampah anorganik. Bisa kita jadikan tempat buah, ataupun pot gantung, pot hidroponik, dan pot lain-lainnya. Oke, ya mari kita mendaur ulang sampah dari rumah. Pilah sampahmu, sampah kita, tanggung jawab kita. Cirebon Katon bersih.